Baik, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita bersama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, yang mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah hari ini kita rasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kasih karunia sampai hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang indah bersama denganmu. Kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Untuk itu biarlah ibadah hari ini boleh mendatangkan sukacita dan berkat atas setiap kami semua. Kiranya yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus beracara di tengah-tengah kami. Dan setiap kami hamba-hamba-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini, memberikan pengurapan Raja, Imam dan Nabi turun atas setiap kami semua, sehingga sukacita kami menjadi penuh. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua bersama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Saya mengajak kita bersama-sama bersukacita, sebab Allah kita, Allah yang hidup, ada bersama-sama dengan kita. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Setiap hati kami bawa di hadapan-Mu, segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Yes. Saya mengajak kita bersama-sama bersukacita hari ini. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Setiap hati kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua berkata, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Setiap hati kami, Kau terbesar dan
mulia, biarlah semua memujimu. Satukan barisan kita bersama-sama. Israel rohani, siap terima berkat janjinya. Setiap hati aku memuji, setiap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, semua suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama berkata, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Haleluya. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua tangan di atas bersama-sama yuk. Biarlah kami bersorak-sorai, kerajaan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Satukan barisan semua berkata, Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Siap hati kami bersama-sama di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Glory. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan, biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Setiap hati kami, semua memuji-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus. Yes. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita, saudara. Kasih salam kiri kananmu, Tuhan berkati kita. Yes. Biarlah hati kita bersuka cita hari ini. Yes. Dia berikan kuasa bagi setiap kita menjadi anak-anaknya, pengharapan yang tak tergoncangkan. Yesus Kristus namanya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Berikan suara bersama. Kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama, sungguh besar Kau Tuhanku. Segala hormat kami, segala pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujian hati kami, ku titip kuasa dari Raja mulia. Naikkan hati kita di hadapannya, saudara. Di bawah kaki. Yes. Kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Perkasa dan ajaib Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Pujian setiap hati kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Mari saudara dengan imanmu bersama-sama di hadapannya. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hati kami bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hati kita saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja segala raja. Setiap hatimu bersama-sama. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Saudara, siapkan tangan kita saudara. Yes. Yesus Kristus Tuhan, biarlah Kau ditinggikan dan namamu mengatasi segala yang ada di bumi. Amin. Yang percaya katakan amin. Satukan hati kita bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri, katakan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Amin saudara. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Hatimu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Engkau Raja segala raja. Terpujilah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama saudara. Bila ini firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Teguhkan hati kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Hati kami di hadapan-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku,
ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selama ku hidup. Satukan hati kita bersama-sama pujikan pujian ini, saudara. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, biarlah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, dengar setiap pagi. Mari bersama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saudara, Ayub pernah berkata kepada Tuhan, apakah tubuhku terbuat dari tembaga? Apakah tubuhku terbuat dari batu? Sehingga ketika persoalan hidup ini ada, seolah-olah aku sanggup menanggungnya. Saudara, saya perlu sampaikan bahwa tubuh kita tidak terbuat dari tembaga, dan tubuh kita tidak terbuat dari batu. Ada kalanya kita merasa lemah, ada kalanya kita merasa tidak berdaya ketika persoalan hidup itu menimpa kita. Namun lagu ini mengingatkan kepada setiap kita, ada sepasang mata yang tidak terpejam, kekuatan tangannya akan selalu menopang kehidupan kita, saudara. Yakinlah, ketika kau mendengar firman Tuhan hari ini, maka hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Bersama-sama dengan saya katakan dulu, saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bersama-sama segenap hatimu di hadapannya semua. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan bersama-sama, selama ku hidup. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari segenap hati, segenap jiwa, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Bawa hatimu di hadapannya, sebab tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung baginya. Hati kami bersyukur
kasih Tuhan yang layak disembah, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami. Roh-Mu yang kudus meneguhkan setiap hati kami. Sebab kami punya Allah, Raja di Raja, yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Satukan hati kita bersama-sama panggil namanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Sekali berkata, Yesus, pegang erat tanganku, hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan, Engkau alasan, alasan selama aku hidup. Engkau alasan, selama ku hidup. Dengan kekuatan-Mu saja kami berjalan Tuhan. Dan dalam kesulitan zaman ini Tuhan, kami tetap di dalam lindungan dan lingkupan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada beserta kami selangkah demi selangkah menuju kepada segala pengharapan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kami umat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah, hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan, semua karena anugerah. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kepada kami untuk berjalan terus dalam nasihat firman-Mu, dan kami terus dalam pertolongan Tuhan. Hari lepas hari terus kami syukuri, sebab Tuhanlah yang membuat hari bagi kami, dan kami boleh berjalan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mau mendengar firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu menasehati, menegur, memberkati, menghiburkan kami, dan kami sambut firman-Mu demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang di rumah, yang sedang beribadah. Saya tahu kita masih harus mengadakan ibadah online ya. Kita sudah berharap-harap untuk bisa beribadah kembali setelah PPKM selesai, tapi ternyata pemerintah punya kebijakan untuk memperpanjang PPKM. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di mana tempat Anda berada, dan biarlah terus kita diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan ditaburkan bagi kita semua, bagi keluarga, dan kita sekeluarga diberkati. Tema firman kita adalah menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kalau ada Alkitab segera dibuka. Saya memberi waktu beberapa saat. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu juga membaca di rumah, dan kita semua mendapatkan berkatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam suasana seperti ini saya banyak sekali mendapatkan berita-berita tentang kesudahan zaman. Saya bukan berarti tidak percaya tetapi mengabaikan, bukan. Justru hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan tentang akhir zaman. Sehingga tema khotbah hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan. Tuhan yang akan datang segera untuk kedua kalinya itu memang sudah dijanjikan oleh Dia sendiri, sebagaimana disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan yang untuk kedua kali, kita sebagai orang percaya harus punya hidup yang benar. Kenapa? Karena memang cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus itu merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa bertatap muka dan tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup melayani Tuhan adalah hal yang begitu penting. Walaupun keadaan gonjang-ganjing di sini, ketakutan di sana sini, kesedihan ada di mana-mana Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lengah. Di dalam keberkatan kita jangan abai, jangan kita lengah. Di dalam kesulitan jangan kita abai, jangan kita lengah. Biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan dan ingat baik-baik bahwa Dia akan datang kembali. Dan kita sebagai orang percaya, Tuhan minta supaya kita, orang-orang percaya ini, menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun dan setia. Oleh karena itu Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa tenang dan berdoa. Di dalam kesulitan ini Bapak Ibu, hanya ada satu kata yang saya ingin sampaikan, saya nasihatkan kepada jemaat melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah hidupmu tenang sehingga engkau dapat berdoa. Kepanikan, kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan akan zaman sekarang ini membuat kita tidak tenang sehingga kita tidak bisa berdoa. Biarlah kita tahu seperti apa yang Petrus katakan. Dia menasihati jemaat, tenanglah dan berdoa. Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menanti kedatangan Tuhan, siap sedia untuk menjemput Tuhan dalam kedatangannya kedua kali. Kedatangan Tuhan kedua kali digambarkan dalam ayat yang kita baca, sudah dekat. Sudah dekat bukan berarti kita hanya tinggal tunggu, tidak lakukan apa-apa, pokoknya tunggu. Bahkan ada orang bilang jual semuanya, tunggu Tuhan saja. Bukan, ya. Sudah dekat bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Sebaliknya justru Petrus mendorong jemaat untuk mengisi kehidupannya dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang di ayat-ayat 10-11 katakan karunia-karunia diberikan itu harus dieksplor, harus dimanfaatkan. Oleh karena itu dalam menanti kedatangan Tuhan, Petrus memberikan gambaran kepada kita supaya kita punya passion, kita punya gaya, kita punya kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan sebagai orang percaya menunggu kedatangan Tuhan. Ada cara hidup yang harus dirubah di dalam hidup orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan. Cara hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca. Dituliskan begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Cara hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama diajarkan adalah supaya kita itu memiliki kasih yang bertumbuh. Ada orang kasihnya melempem, bahkan kasihnya berkurang. Sejak kasih mula-mula percaya kepada Tuhan menggebu-gebu kemudian hilang Bapak Ibu.
Saya teringat kembali pada masa muda ketika saya percaya kepada Tuhan. Kasih yang begitu menggebu-gebu, rasanya tidak ada waktu lain selain saya datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Sampai keluarga saya marah-marah, Bapak Ibu. Kasih yang semacam itu kadang-kadang kurindukan kembali, Bapak Ibu. Sebab kadang-kadang saya pikir, lagi kasihku kok tidak bertumbuh ya. Bapak Ibu merasakan hal itu? Hari ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, cara hidup orang yang mau menantikan Tuhan, kasihnya harus bertumbuh, kasihnya harus meningkat, bukan tambah menurun, bahkan tambah tidak mengasihi Tuhan, tambah menjauh dari Tuhan, sibuk sekali, takut sekali, khawatir sekali. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus tetap memiliki kasih yang bertumbuh. Dan melalui firman itu, gereja sebagai komunitas yang bersifat ilahi dimotivasi untuk membuktikan kasihnya kepada sesama. Orang Kristen itu orang yang penuh kasih, buktikan sekarang. Sebab kasih yang demikian yang hanya di bibir saja tidak cukup. Kasih itu harus bertumbuh, dan sekarang ini kasih itu harus dibuktikan. Sebagai tubuh Kristus, sebagai komunitas gereja, kita harus membuktikan kasih itu kepada sesama. Dengan demikian, karena memang ada nilai positif saling mengasihi, yaitu segala kesalahan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan apa? Dengan kasih. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan oleh manusia, dilakukan oleh manusia karena kita tidak sempurna. Pak Gem tidak sempurna, banyak kesalahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya punya jemaat dan Bapak Ibu semua yang ada begitu mengasihi saya, sehingga kesalahan itu ditutupi oleh kasih yang besar yang saudara punya. Demikian juga dengan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, di mana saja engkau berada. Banyak juga kesalahan yang dikerjakan bagi gembalanya atau kepada sesama pelayan. Tapi kasih yang besar itu menutupi segala pelanggaran dan kami mengampuninya. Sehingga terus berjalan hidup yang terus menerus. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kalau kesalahan itu terus menjadi prioritas kita, maka menderitalah kita hidup di dalam pelayanan ibadah kita di gereja dan di komunitas kita. Itu yang terjadi Bapak. Efesus pasal 4 ayat 15 menuliskan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, orang yang menantikan Tuhan, kasihnya itu harus bertumbuh. Seperti apa yang dituliskan oleh Paulus, seperti apa yang dituliskan oleh Petrus. Ini harus menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa kebenaran di dalam kasih kita itu harus bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Yang kedua guys, bagaimana cara hidup orang yang menantikan Tuhan? Yang kedua dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang kedua adalah tidak bersungut-sungut. Orang yang hidup menantikan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Saya ingat sekali orang Israel, betapa mereka bersungut-sungut. Mereka melihat mujizat langsung dengan mata. Mereka mengalami Tuhan dengan keajaiban dan kebesaran, tapi toh mereka tetap bersungut-sungut sehingga Tuhan marah dengan persunggutan mereka. Jadi yang kedua, orang yang menanti Tuhan adalah orang yang tidak bersungut-sungut. Gambaran Israel itu gambaran hidup manusia. Orang Israel tidak masuk ke dalam tanah perhentian, keturunan mereka yang masuk, sebab mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu sudah kasih tahu, orang yang menanti Tuhan jangan bersungut-sungut. Ya, dituliskan memberi tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sudah dikasih dalam kedua hal ini sulit dilakukan, beri tumpangan dan tidak bersungut-sungut. Karena memberi tumpangan kepada orang lain itu bukan suatu hal yang lazim loh Bapak Ibu. Kecuali kepada keluarga, kepada teman dekat, tapi kepada orang lain itu sangat tidak lazim. Tumpangan hanya berlaku untuk sanak saudara, famili yang dekat saja. Betul enggak? Nah, demikian kasih secara manusia itu hanya terbatas pada orang dan hubungan kita
di dalam kekeluargaan kita aja, orang-orang dekat aja. Tidak, kasih itu harus diberikan juga kepada banyak orang dengan tidak bersungut-sungut. Kasih Tuhan membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga kita memberi tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara kita. Saudara, kemarin saya bicara dengan seseorang setelah hari kesedihan. Saya bilang, sudah, kita harus memberikan kasih yang besar supaya menutupi dosa. Kemudian sekarang saya baru bertemu dengan kau pertama kali. Alih-alih kita saling menyakiti dan menjadi musuh, apa tidak baik kita sama-sama bekerja sama untuk membesarkan seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tua, masih kecil Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, ayo kita merawat dia bergandeng tangan. Dan mulai saat ini, kamu saudaraku. Kamu adalah saudaraku di dalam Kristus, di dalam hal kita merawat anak ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita punya hati yang seperti itu. Alih-alih kita saling menyakiti satu dengan lain, baiklah kita saling mendukung dan menopang satu dengan lain. Saya tahu kita semua mengalami kesulitan, tapi kalau kita bergandeng tangan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah dikasih dalam Tuhan, bukan roh ketakutan yang diberikan kepada kita. Roh Allah yang ada di dalam kita membuat kita melihat semua karya Tuhan yang luar biasa, sehingga kita tidak bersungut-sungut lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu menolong kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk saling mendoakan, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hal kedua, di dalam cara hidup orang menantikan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Oleh karena itu jemaat, jangan bersungut-sungut ya. Saya tahu kita sedang mengalami kesulitan. Saya juga mengalami kesulitan itu Bapak Ibu. Saya juga mengalaminya. Kita sama-sama mengalaminya. Sebab kita di manusia dunia yang masih tinggal di dunia ini. Saya tahu kita sulit. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah tidak pernah meninggalkannya. Firman Tuhan seperti apa kata Daud, lihat terus tongkat gembala itu, jalanlah menurut apa yang tongkat itu pergi. Dan percayalah, seperti Daud katakan, kita akan memperoleh penghiburan, kekuatan sekalipun di dalam bayang-bayang maut. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Inilah hidup orang yang akan menantikan Tuhan. Ya, kasihnya terus bertumbuh, dia tidak bersungut-sungut. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ayat itu sudah kita baca tadi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Soli Deo Gloria. Saudara, yang terakhir, yang ketiga ini Bapak Ibu saudara kasih, cara hidup orang yang menantikan Tuhan, selain kasihnya harus bertumbuh, selain dia harus hidup dengan bersyukur, tidak bersungut-sungut, yang ketiga, dia orang yang menantikan Tuhan harus saling melayani satu dengan yang lain. Sudah dikasih dalam Tuhan, agar jemaat saling melayani satu dengan yang lain seperti karunia-karunia yang sudah diberikan masing-masing kepada kita. Layanilah setiap orang yang ada di dalam hidupmu satu dengan yang lain, saling meneguhkan dan saling mengokohkan. Efesus pasal 5 ayat 2 dituliskan, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu seorang akan yang lain dalam takut akan Kristus.
Dalam bahasa terjemahan lain, bahasa Indonesia yang lain dikatakan, hendaklah kamu saling melayani dan menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 21 ini kita diajar untuk saling melayani, saling menghormati, saling memberi satu dengan yang lain. Sebab jemaat itu diberi karunia sendiri-sendiri. Kalau karunia itu fungsinya sendiri-sendiri, dan dia bisa menjadi sempurna kalau dikerjakan bersama-sama. Tangan punya fungsi sendiri untuk mengambil, kaki punya fungsi sendiri untuk melangkah. Tapi kalau tangan mau mengambil sesuatu tanpa kaki melangkah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Betul tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saling melayani dalam melakukan, menantikan kedatangan Tuhan ini menjadi sangat penting, sehingga pelayanan kita menjadi efektif. Gembala tanpa jemaat, apa artinya gembala? Ya, saya melakukan banyak hal dan orang bilang ini baik, ini hebat. Saya pikir mereka tidak ngerti bahwa sebenarnya orang-orang di sekeliling saya yang baik dan hebat itu. Saya hanya muncul di permukaan, orang lihat saya. Mereka tidak lihat apa yang di belakang yang dilakukan oleh orang lain yang mendoakan saya, yang meneguhkan saya, yang memberi penghiburan kepada saya waktu saya susah, waktu sedih. Semua tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika semua menjadi sukses dan berhasil, orang melihat saya, wah hebat ya. Padahal sesungguhnya karunia-karunia yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingku pada jemaatku yang meneguhkan aku untuk melakukannya seperti orang hebat itu. Orang melihat saya seperti Superman, sebab kekuatan semua bergabung menjadi satu untuk melakukan hal yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita semua adalah orang yang luar biasa, yang hebat dipakai Tuhan, karena semua kita diberi karunia itu. Sehingga oleh karunia itu kita saling melayani dan menghormati. Dan kita melakukan sebab kita menghormati Kristus, bukan karena kita mau menghormati manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa kali saya waktu melayani diusir, dihina. Tetapi saya melayani bukan, aduh kalau diusir misalnya sudah saya injili tidak ada menolak, diusir, bukan malah bertobat, malah tambah kemudian kecewa hatiku, tidak. Aku melayani, kalau aku diusir tidak masalah, tidak bersungut-sungut. Sebab apa? Sebab aku melayani Kristus, bukan melayani manusia. Kalau melayani manusia, fokus kita itu ya mengecewakan, manusia memang tidak sempurna ya. Oleh karena itu hendaklah kita saling melayani dan menghormati. Dan kita melakukan itu bukan karena motivasi apa, karena motivasi kita menghormati Kristus, sehingga aku diberi kemampuan untuk menghormati yang lain. Kesimpulannya, kesadaran untuk pengharapan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali memang akan berdampak kepada kehidupan dan pelayanan kita. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan layak, itulah yang mendorong kita mengusahakan yang terbaik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kasih kita terus bertumbuh. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, biarlah hati kita tidak bersungut-sungut dengan keadaan ini, kesulitan ini. Untuk menantikan Tuhan, mari kita bergandeng tangan dan saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang tanpa arti kalau tidak Tuhan yang memberi kasih kepada kami. Dan kasih yang sudah Tuhan limpahkan dalam hati kami, biarlah itu terus bertumbuh menjadi kasih yang dapat mengasihi sesama dengan baik. Dan kami boleh melakukan yang penuh cinta sehingga kami tidak bersungut-sungut dengan kehidupan, tapi kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan-kesempatan yang indah untuk melakukan hal yang terbaik. Tuhan memberikan karunia-karunia, biarlah setiap kami yang memiliki karunia itu memberikan yang terbaik untuk mengeksplor karunia itu dan memberikannya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami akan melayani bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk sama-sama meneguhkan, menguatkan dan berjalan
menuju sorga yang mulia, untuk mendapatkan Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Jemaat yang diberkati Tuhan, mereka mendengar suara-Mu, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus tetap akan berbicara. Rema dalam setiap hati kami tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan hal yang indah. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Mari bersama-sama segenap hati kita di hadapannya. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, dengan setiap kami Tuhan Yesus. Glory, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Segala hormat, segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami Yesus dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu hebat. Kami punya Allah yang hidup. Untuk apa kami khawatirkan kehidupan ini? Sebab segala sesuatu sudah berada di dalam tangan dan rencana Tuhan. Kami hanya mengikutinya, sebab Tuhan tolong dan bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Biarlah kami terus mempersiapkan kasih kami. Hidup kami tidak bersyukur-syukur dan penuh syukur. Biarlah kami saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bersama keluarga mereka Tuhan ada dan beribadah. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka, bahkan anak-anak sekalipun, dalam berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ada yang sakit mungkin terpapar oleh corona. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Di segala mara bahaya ini, Tuhan ada, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Yang sakit jamah sembuhkan, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan tolong. Agar mereka Tuhan berkati, pekerjaan Tuhan berkati, kesehatan Tuhan berkati, anak-anak yang sekolah Tuhan berkati. Masa depan tetap ada. Segala sesuatu yang terjadi tidak mengubah rencana dan kasih-Mu, sebab siapa yang dapat mengubah rencana Allah? Kami percaya kepada Allah yang besar dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, izinkan hamba mengurapi umat-Mu yang di rumah sedang beribadah dengan urapan yang dari Tuhan. Izinkan hamba memberkati umat-Mu di rumah dengan berkat yang dari sorga. Mari semua kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu,
Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, dengan kasih karunia yang besar. Roh Kudus-Mu mengurapi sehingga memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Menghadapi zaman ini kami tak takut, tak gentar. Kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan, mari kita kedangkan tangan dan buka hatimu. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus mengurapi, memberkati, dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Shalom, shalom.